Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita pada pagi hari ini jam 8 pada tanggal 5 Desember 2023. Ya, tak terasa sebentar lagi sudah mau akhir tahun. Ini ada permintaan dari salah satu teman kita yang follower kita sahabat Jose untuk meminta tolong di review saham SMKM. SMKM itu adalah sumber mas konstruksi. Oke, ini kita lihat langsung secara year to date. Wow, ini sungguh ya, dari 200 jadi 1000 sekarang jadi 69. Kita lihat apa yang terjadi di perusahaan tersebut ya. Kita pertama-tama lihat dari segi finansial. Finansial 2022 sebenarnya kalau dibilang 2022 ke 2023 itu net profit marginnya ada kenaikan ya. Sekarang sudah mungkin di antara ring 9 sampai 12%, mungkin itu 10%, yang dahulu cuma 6%. Net income memang kita belum bisa pastikan itu akankah di 2023 akankah terjadi kenaikan atau tidak. Yang jelas kalau dari segi profit margin dia memang ada kenaikan itu. Nah, terus dari segi balance sheet kelihatan DER-nya juga turun ya. Debt equity rasionya hanya 3,5%, equity-nya naik atau utangnya turun. Ini kita juga nggak bisa terlalu kelihatan karena tuh tipis sekali. Tetapi kita lihat dari segi rasionya aja ya, DER-nya memang turun. Kalau dari segi cash flow 2022 kelihatan financingnya surplus tetapi operatingnya minus, investingnya tidak ada pergerakan, dan lucunya di tahun 2023 semuanya di zona nol, di zona tidak ada pergerakan aktivitas kelihatannya karena semuanya nol. Dividen per share di tahun 2022 ini cukup bagus, perusahaan baru tetapi sudah mengeluarkan dividen itu dari earningnya. Tetapi ini kayaknya Rp1 per saham deh kayaknya. Coba nanti kita lihat dari ke statistiknya ya. Tapi secara overall itu ini SMKM memang perusahaan kalau bisa dilihat modal 200 miliar lah, anggap aja 200 miliar, revenue-nya sekitar 143 miliar, rasio keuntungannya cuma 10. Ya ini mungkin masih termasuk perusahaan kecil ya itu, tetapi yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini pertumbuhan dari balance sheet-nya dan income statement itu membaik dan bagus. Ya kalau lihat dari rasio seperti ini saya sih agak suka, tetapi saya agak menemukan kejanggalan di mana cash flow-nya tidak ada pergerakan hampir sama sekali. Nah, yang saya juga lucu ini saya lihat net cash change-nya cuma 3,4 miliar. Artinya tidak banyak perubahan. Gak apa-apa, ini kita lihat, anggap aja ini kalau dari segi overall finansialnya ini memang bagus ya.
hmm, oh ini termasuk saham konstruksi ya, saham konstruksi yang dimana coba kita baca di harga 264 ya, sekarang harganya 69, itu digandeng oleh PT RDKL Sekuritas sebagai penjamin emisi efek. Nah, setelah dikurangi biaya emisi, perusahaan berencana 97% dananya untuk modal kerja, itu 3%-nya untuk penelitian dan pengembangan sumber daya manusia. Ini laba bersihnya melonjak 170%. Oh, dari 4,5 miliar menjadi 12 ya. Memang sudah tercantum di 2022-nya ya. Oke, kita bisa ambil kesimpulan memang kelihatannya ini perusahaan kayaknya baik-baik saja ya. Itu. Coba kita lihat dari segi profil. Profis ini SMKM termasuk listingnya Acceleration. Saya sangat aneh kok listing boardnya ke Acceleration. Harusnya kalau mau ngomong perusahaan yang ada di itu 50 miliar ke atas itu sudah bisa masuk ke papan pengembang. Kalau di bawah 50 miliar memang harusnya Acceleration. Cuma nih agak aneh, kenapa harus masuk ke papan akselerasi itu. Oke, kita coba lihat IPO-nya memang 250 juta, di IPO 264 dengan target dana 66 miliar. Coba kita hitung, ini juga benar nggak ya ini hitungannya ya. Coba lihat 264 kali 250 juta. Oke, benar 66 miliar. Tetapi secara tidak langsung kita bisa lihat 353 211 300 ditambah 196 788 700, berarti ada 250 ada 550 juta lembar saham yang dipegang oleh pihak di luar pengendali PT Vina Nauli Yordania. Wow, Yordania pula pakai nama kayak nama-nama orang asing aja. Pakai Yordan sebesar 703 juta atau 56%. Kalau lihat komposisi seperti ini memang sudah perusahaan yang bisa dikategorikan apa ya, sebenarnya sudah agak danger sih, sudah nilainya C lah, itu C plus masih ini. Nah, C plus dimana kedudukan dari komposisi mengendali sudah mulai terancam sebesar 56%, dan Philip Securities memegang 15, masyarakat memegang 28. Tetapi jika PT Vina Nauli Jordania ini membuang sahamnya lagi, ya bisa diindikasikan ini perusahaan bisa hilang pengendali. Direktur utama Budi Haris, Direktur Amaldin. Jadi untuk komposisi sudah kita bisa jelas, ini
nilainya sudah C plus di profilesnya. Oke, statistik 2020 IPS-nya 41665, ya mungkin itu sebelum stock split ya, sebelum dipecah ya. Setelah dipecah menjadi nilainya IPS-nya 7, dividennya memang Rp1, tebakan kita benar. Dan IPS di tahun 2023 naik lagi jadi 13. Itu berarti kalau dilihat 13 kurang 7, 6 dibagi 7, berarti ada kenaikan laba bersih per saham itu sekitar ini sekitar 85%. Oke, kita mulai aja langsung hitung IPS-nya apakah benar 13.807 miliar. Ini perusahaan kecil ini. 8,07 miliar dibagi 550. Emang benar IPS-nya ada di 14,6. Sebenarnya 14,6 masih termasuk worth it lah. Ini 69 dibagi 14,6, berarti 14,5 aja lah. Berarti parnya ada di 4,75 kali. 4,75 kali ya, kalau parnya 14,5. Apa IPS-nya 14,5 saya bilang. Nah, terus kita hitung lagi book value 202 miliar 340 juta dibagi 550 juta. Book value-nya ada di harga 367 per saham. Tetapi jika secara overall 202, 340 dibagi secara keseluruhan 1253, berarti book value-nya ada di angka 161. Sekarang harganya 69. Berarti termasuk inline dengan yang tulisannya 161,48. Jadi 161,48 itu jika dihitung book value per saham secara total total saham ya. Tetapi kalau kita hitung secara yang beredar aja, itu berarti harga book value-nya harusnya ada di 367. Tetapi secara overall kalau lihat dari harga pasar sudah di 69, berarti ini sudah under value. Sekarang kita coba lihat di NAVS-nya 209,64 miliar. 209 miliar 640 juta dibagi NAVS secara keseluruhan 1253. IPS NAVS-nya ada di 167,31. Konstruksi itu memang harusnya banyak yang memakai permodalan hutang. Jadi NAVS itu tetap dihitung sebagai seolah-olah kayak semacam jaminan aset
berupa alatnya yang memang wajib dihitung karena dia pakai hutang. Terus karena ini perusahaannya unik konstruksi tetapi tidak memakai sistem basic utang, alias permodalannya memang permodalan asli. Itu makanya dibilang cukup menarik sih. Berarti ini perusahaan ya bisa moga-moga sehat. Tapi kalau masih kecil ya kita masih agak meragukannya jika dia tiba-tiba melakukan pinjaman yang cukup banyak. Nah, itu yang agak bahayanya di situ. Jadi secara overall memang book value dengan NAVS harganya di atas harga pasar, alias sekarang harga pasar itu bisa dikategorikan under value dengan per juga 14,5 harusnya. Kalau pernya 8 aja berarti harusnya di angka 116. Jika angkanya pernya 15 berarti harusnya di angka 217,5. Berarti ini masih termasuk per yang murah. Jadi harga wajarnya, bukan harga wajar menurut per ini ya. Kalau per 8 berarti 116. Berarti 116 kurang 69 ada 47. Berarti ada selisih upside menurut laporan keuangannya itu masih ada upside sekitar 116 kurang 69 bagi 69 berarti sekitar 68% ini. Jadi termasuk kategori yang cukup valuasi cukup menarik. Sekarang secara profitability di mana NPM 8 miliar 70 juta dibagi NPM dibagi 77 miliar 200 juta. Memang NPM-nya benar di 10,46% itu. ROE-nya 807 dibagi ROE-nya 202,34. ROE-nya ada di 3,98 bukan 7,98, itu 3,98. Berarti termasuk agak jelek. ROE yang kecil ini agak jelek. NPM-nya wajar. Nah, DER-nya sangat bagus. Cash ratio ini terlalu berlebih cashnya, tetapi tidak apa-apa. Current ratio juga sangat bagus, 3.345%, masih sangat bagus semua. Jadi untuk penutup, bahwa ini saham termasuk boleh dikoleksi atau tidak. Kalau dari segi fundamental semuanya menunjukkan angka sekarang di 69 ini angka under value, dimana posisi target kita nggak usah muluk-muluk per 8 kali, dimana EPS nya 14,5 berarti setidaknya per 8 kali ada di 116. Dimana juga kalau per itu 15 kali berarti 14,5 kali 15 itu ada di 217 per saham. Nah, dengan asumsi juga bahwa book value-nya 161 dan 167 untuk NAVS. Tetapi yang saya pakai NAVS karena kenapa? Permodalan konstruksi memang harusnya memakai utang. Ini memang agak unik, utangnya sangat-sangat kecil dan hampir tidak mempengaruhi
perubahan dari operating profit atau gross profitnya dan EBIT-nya itu mendekati dengan nilai NPM-nya itu. Jadi 116 target short term, 217 target jika bidang konstruksi pannya menjadi mahal kembali di 15 kali. Ya moga-moga 217-nya tercapai. Tetapi kalau dibilang ini bagus atau tidak, ya secara keseluruhan, secara data memang bagus. Ya memang bagus gitu. Jadi patut layak dicermati, tetapi karena ini perusahaan banyak orang yang belum kenal dan ini juga di market juga saya takutkan ya ini dia turun karena ulah playmakernya masih distribusi barang. Ya kita berdoa aja semoga kalau memang ada yang nyangkut di saham ini bisa cepat lepas di angka 116 itu yang paling cepatnya, dan di posisi 217 yang diprediksi jauhnya itu. Walaupun kenyataannya secara overview tadi saya lihat sempat pernah di angka 1010 itu, dan angkanya 1010 bukannya sebentar ya, itu bisa dilihat itu mungkin sekitar 8 bulanan itu cukup lama tuh dia naik dari 200 sampai 1010 tuh. Nah ya mungkin karena kemarin memang masih konstruksi menggairahkan, sekarang konstruksi tidak menggairahkan, jadi memang tidak bisa banyak berkata itu. Oke, cukup aja untuk pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton channel saya. Please subscribe my channel. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Ingat selalu seluruh rekomendasi bersifat disclaimer, tidak bisa dituntut karena saya juga tidak pernah memaksa atau membujuk secara paksa ataupun semua itu balik-balik dari keputusan Anda masing-masing dalam membeli atau menjual saham, bukan karena keputusan saya. Tetapi saya hanya bisa mereview untuk kalian bahwa ini perusahaan kategorinya sudah bahaya atau masih aman ataupun di pihak saham yang netral itu. Oke, semoga pada pagi hari ini semua sahabat Josi selalu sehat dan bisa trading selalu. Saya ucapkan terima kasih. Subscriber saya sudah 1188. Ya sebentar lagi mungkin mendekati 1200. Saya ucapkan sebanyak-banyak terima kasih. Ya saya tidak bisa berkata apa-apa, cuma saya hanya bisa membantu Anda dan masyarakat di Indonesia yang menonton channel saya itu bisa membantu untuk mereview saham-saham apa yang mau kita reviewkan itu. Jadi sekali lagi salam cuan, salam sahabat Josi.